Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas cara mudah mendeteksi pelaku pesugihan. Maka dari itu kita akan temui dan akan berbincang-bincang sama narasumber Mas Tarto. Saya jelaskan tentang pertanyaan Mas Diki tadi tentang cara mendeteksi pesugihan. Sebelum saya jelaskan ke caranya, masalah pesugihan ini di masyarakat ini semacam dilema, dinyatakan antara ada dan tidak ada. Ya, orang-orang yang mengatakan tidak ada itu ya mungkin bisa jadi dia belum mempelajari secara detail ataupun mungkin belum berpikir ke arah situ. Namun ada juga yang berpikir barangkali ataupun menduga-duga tentang hal ini. Nah, nanti agar semua itu tidak jadi hanya sebuah dugaan-dugaan saja, jadi semuanya dapat diketahui dengan jelas. Nah, ini maka kali ini akan saya jelaskan berkaitan dengan pertanyaan tadi, cara mudah mendeteksi pelaku pesugihan. Nah, itu ada cara-caranya. Berkaitan dengan pertanyaan saudara Diki tadi, kenapa dulu saya tahu ini adalah teror dari sebuah pesugihan? Dulu memang saya mencarinya secara pendeteksian batin. Nah, padahal untuk mendeteksi secara batin ini tidak semua orang bisa melakukan. Itu ada cara-cara khususnya yang bagi orang awam ataupun orang umum mungkin sangat-sangat memberatkan. Cuma kali ini saya akan memberi cara yang mudah. Bagaimana khalayak umum ataupun orang awam pun bisa melakukan pendeteksian secara mandiri. Nah, tujuan saya agar hal-hal semacam ini bisa terkuak secara realita. Jadi tidak hanya jadi bahan perdebatan, pesugihan itu ada tidak, jangan-jangan itu hanya fitnah, jangan dikit-dikit ngomong pesugihan, jangan pula asal menuduh orang tanpa penelitian, tanpa diagnosa, tanpa pembuktian yang akurat. Nah, jadi kalau kadang itu sering terjadi, ini saya diganggu oleh pesugihannya si A, diganggu oleh si A, tapi dia hanya sebatas mengira-ngira saja, itu tidak akurat. Ataupun sering saya sering kedatangan seorang tamu, di situ terdeteksi kena gangguan pesugihan, lalu mereka memangkas omongan saya, ini pesugihannya si A. Dia itu mengatakan si A. Nah, di situ saya tidak langsung percaya, karena di situ kita harus melakukan pendeteksian secara detail dulu. Benar nggak? Pesugihan si A ini yang meneror tamu saya tersebut. Sering terjadi salah dalam arti kita deteksi ternyata yang meneror itu bukan pesugihan yang dikatakan oleh tamu saya tersebut. Pernah juga terjadi begini, ada seorang tamu datang ke saya mengatakan dan saya deteksi dia kena pesugihan. Lalu saya suruh menulis beberapa orang-orang yang diduga. Coba sampean tulis di kertaslah orang-orang yang sampean duga yang meneror sampean lewat pesugihan. Nah, dia itu menuliskan daftar nama di kertas itu sekitar 20 orang. Setelah saya deteksi satu persatu, ternyata bukan semua. Semua namanya ini bukan. Nah, jadi di sini untuk mendeteksi ini tidak bisa langsung ketemu, karena saya tidak menggunakan sistem di terawang-terawang, tidak. Tapi saya menggunakan cara pendeteksian yang bisa real. Kadang bisa juga langsung ketemu, kadang dalam jangka 2 minggu ataupun kadang sebulan baru ketemu,
kadang juga tidak ketemu juga, belum ketemu ya, bukan tidak ketemu tapi belum ketemu karena orang-orang yang diduga semua bukan begitu. Nah maka saya berikan masukan pada yang menonton video ini agar dengan cermat dan teliti dalam mendeteksi pelaku ini. Sebelum nanti saya jelaskan cara-caranya, nah, itu hati-hati. Mungkin selama ini ada yang juga oh saya diteror pesugihan, misalkan ada yang juga begitu. Nah, itu jangan hanya sebatas diduga-duga saja. Perlu dideteksi secara akurat, perlu diteliti, perlu diamati secara jeli. Jangan tergesa-gesa, istilahnya menyatakan saya kena tersebut, tapi Anda tanpa melakukan pendeteksian secara akurat, Anda tanpa melakukan pembuktian secara akurat. Baik, untuk melakukan pendeteksian ini ya, siapa sih pelaku pesugihan yang menyerang saya? Ini pertama yang dibutuhkan adalah kertas warna kuning. Kertas warna kuning seperti ini. Nah, ini bisa Anda beli ya, kertas di toko alat tulis, namanya kertas origami. Nanti bilang aja sama yang pemilik toko, beli kertas origami. Nah, di dalamnya ini isinya banyak, tapi yang kita gunakan hanya yang warna kuning ya. Isinya banyak ini. Kertas origami ini murah, ini paling 3.000 atau 4.000 rupiah. Isinya banyak. Nah, ini kebetulan yang kuning sudah saya gunakan semua. Karena saya sering menggunakan kertas kayak gini untuk pendeteksian ataupun untuk sarana-sarana yang lain. Nah, ini kebetulan warnanya kuningnya udah habis ya ini ya. Tapi kalau Anda beli baru, nanti ada kertasnya yang kuning seperti ini. Kalau hanya sekedar pembuktian, hanya untuk kertas ini. Nah, jadi nanti yang lainnya bisa digunakan untuk hal yang lain. Nah, caranya ya, sampean persiapkan dulu nama-nama orang yang Anda curigai. Ataupun dalam benak sampean menduga, oh si ini kok menyerang secara sedikit pada saya. Nah, coba sampean tulis daftar dulu lah, misalkan di kertas ini ya, di kertas ini sampean tulis nomor 1 ini namanya si A, nomor 2 namanya si B, nomor 3 namanya si C, nomor 4 namanya si B, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Nah, setelah nama-nama tersebut ditulis, coba sampean gambar seperti ini. Gambar sederhana seperti ini. Ya tidak harus mirip seperti ini, intinya bikin gambar orang-orangan lah. Gitu. Nah, di bagian dahinya ini coba tulis salah satu nama tadi. Misalkan nomor 1 tadi namanya si A. Tulis di sini dahinya si A gitu. Nah, lalu boleh sampean pakai minyak wangi. Boleh sampean pakai korek wangi. Boleh sampean pakai minyak wangi. Boleh juga pakai dupa ya. Dupa ini bukan, saya menggunakan dupa ini bukan berarti seperti asumsi orang-orang yang keliru ini berarti memanggil setan dan sebagainya, enggak. Nah, ini banyak gunanya. Salah satu sunahnya adalah untuk mengharumkan ruangan, itu adalah sunah. Namun di balik sunah itu pasti ada manfaat. Tapi kadang manfaat tersebut tidak terkuat. Jadi di balik sunnah apapun itu sebenarnya ada manfaat yang tersembunyi, itu pasti ada. Itu kadang kitanya saja yang belum tahu ilmunya ataupun belum sampai ilmunya. Nah, kali ini kita menggunakan dupa untuk mendeteksi pelaku pesugihan. Kita nyalakan dulu dupanya sampai menyala ya. Nah, setelah dupanya menyala, tapi kan Anda menulis nama seseorang di sini ya, di dahinya. Tulis, jangan lupa, tulis di dahinya. Nah, setelah itu sampai gerakkan buka dupa ini. Nah, ini buka dupa begini,
Kalau memang ini nanti namanya orang yang sampai yang deteksi ini benar pelaku kemudian, nanti ada reaksi yang terjadi reaksi yang tidak wajar saat Anda menggerakkan seperti ini. Misalnya tadi cuacanya biasa, tapi begitu Anda menggerakkan seperti ini, tiba-tiba rasanya gerah ataupun panas. Nah, gerakan ini nggak usah lama-lama lah, untuk waktu sekitar 7 menit ataupun 10 menit. Gerakan seperti ini. Nah, ketika sampeyan menggerakkan begini tidak ada reaksi, berarti nama yang tertera ini bukan pelaku. Sampeyan ganti nama daftar nama yang telah Anda tulis tadi. Nomor 2. Misalkan nama nomor 2 adalah si B. Sampeyan bikin gambar lagi. Bikin gambar lagi yang sama seperti ini. Lalu di dalamnya itu Anda tulis nama si B. Nah, setelah tertulis namanya Anda gerakkan seperti ini. Kalau bukan lagi, tidak terjadi reaksi lagi yang menggerakkan seperti ini lagi sekitar 7 menit sampai 10 menit, tidak usah lama-lama. Gerakan ini seperti ini terus. Nah, kalau tidak terasa terjadi reaksi apapun, misalkan ya, ketika menggerakkan ini biasanya reaksinya wajah itu panas, ataupun telinga itu panas, ataupun tubuh mendadak seperti diterpa angin. Itu reaksinya seperti itu. Bisa juga terjadi reaksi-reaksi yang lain. Bisa juga terjadi reaksi-reaksi yang lain. Nah, seandainya nama yang Anda tulis tadi disebutkan lagi, maka Anda gambar lagi. Anda tulis nama yang nomor 3, C. Gambar seperti ini. Anda tulis nama yang nomor 3. Sampai melakukan gerakan yang sama. Terus mencari seperti itu. Nah, ini bisa jadi seluruh nama tadi yang Anda tulis, seluruh nama yang Anda curigai bisa jadi bukan semua. Maka di situ sudah sampai dengan berhenti mencari. Karena apa? Kasus pesugihan ini tidak seperti santet, tidak seperti sihir, tidak seperti tenung. Ya. Kalau santet, sihir dan tenung itu biasanya diawali dengan konflik dulu, permasalahan, Pak. Tes, gap, dan sebagainya. Entah itu masalah apapun, entah itu masalah pembicaraan, masalah tantangan, entah apapun lah, atau persaingan apapun, itu kalau sihir. Tapi kalau masalah kesucian ini, saya jelaskan, ini tanpa konflik. Dia bisa mencari korban siapapun, bahkan orang-orang terdekat. Saya juga punya pengalaman, seorang tamu, dia kesulitan mencari siapa pelaku kesucian yang menyerangnya. Tanpa dia sadari, setelah sekitar 2 minggu, kita deteksi tidak ketemu, ternyata pelakunya adalah akhirnya Dukung kami, channel kami Ngesti Urip. Jangan lupa subscribe dan like serta komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.